Assalamualaikum, perkenalkan saya Yunita Carmela Untarola bersama rekan saya Novita Eli. Kami dari Universitas Megarizky Makassar, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya sebagai perwakilan akan memaparkan materi tentang uji hipotesis kolerasi, uji gamma. Uji gamma. Koefisien kolerasi gamma dikenalkan oleh Goodman dan Kruskal pada tahun 1954. Uji gamma adalah salah satu uji kolerasi non-parametrik. Uji gamma mengukur hubungan antara dua variabel berskala ordinal yang dapat dibentuk ke dalam tabel kontingensi 3x3. Uji ini mengukur hubungan yang bersifat simetris, artinya variabel A dan variabel B dapat saling mempengaruhi. Variabel A dan B setara. Rumus uji gamma. Adapun rumus untuk menghitung gamma sebagai berikut. G sama dengan NS kurang ND dibagi NS ditambah ND. G sendiri adalah gamma, NS adalah jumlah cross produk pasangan yang konsisten, ND adalah jumlah cross produk pasangan yang tidak konsisten. Rumus transformasi dari gamma ke Z-score dinyatakan sebagai berikut. Z sama dengan G kurang gamma akar NS tambah ND dibagi N kali 1 kurang G kuadrat. Contoh kasus, data hasil penelitian dalam bentuk tabel silang mengenai hubungan tingkat pendidikan dan penghasilan, yang dimana disajikan sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini, tabel yang digunakan adalah tabel kontingensi 3x3, yang dimana tingkat pendidikan dikaitkan atau dihubungkan dengan tingkat penghasilan. Langkah kerja uji gamma. Yang pertama ada merumuskan hipotesis statistik, yang dimana HO yaitu tidak ada hubungan antara penghasilan dengan tingkat pendidikan. H1 yaitu ada hubungan antara penghasilan dengan tingkat pendidikan. 2. Menghitung ND dan NS. NS sama dengan 90 kali 80 tambah 60 tambah 60 tambah 100 tambah 60 dikali 60 tambah 100 tambah 60 dikali 60 tambah 100 tambah 80 dikali 100, maka didapatkan hasil 54.200. Sedangkan ND sama dengan 40 dikali 60 ditambah 50 ditambah 80 ditambah 60 ditambah 60 dikali 60 ditambah 50 ditambah 60 dikali 50 ditambah 60 ditambah 80 dikali 50, maka didapatkan hasil 27.200. Langkah ketiga, menetapkan kriteria dari tabel Z, yang dimana Z tabel sama dengan Z 0,05. Didapatkan hasil 1,96. 1,96 di sini adalah nilai dari Z tabel. Langkah keempat, menghitung koefisien gamma dengan rumus. G sama dengan NS kurang ND dibagi NS ditambah ND. G sama dengan 54.200 dikurang 27.200 dibagi 54.200 ditambah 27.200 sama dengan 27.000 dibagi 81.400, maka didapatkan hasil 0,33169. Langkah kelima, transformasi gamma ke Z. Untuk HO, gamma kurang sama dengan 0, ambil harga gamma sama dengan 0. Z0 sama dengan gamma G dikurang gamma akar NS tambah ND dibagi N kali 1 kurang G kuadrat. ZO sama dengan 0,33169 kurang 0. Akar 81400 dibagi 600 kali 1 kurang 0,110018 sama dengan 0,33169. Akar 152,438
maka didapatkan hasil 4,095. Langkah ke-6 membandingkan dengan kriteria pengujian ZO dan Z-tabel. ZO sama dengan 4,095 lebih dari Z-tabel, maka didapatkan hasil 1,96 atau HO ditolak. Maka didapatkan kesimpulan bahwa karena ZO lebih dari Z-tabel, maka HO ditolak. Berarti terdapat hubungan positif antara tingkat pendidikan dengan tingkat penghasilan. Hal ini berarti makin tinggi pendidikan, maka makin tinggi pula penghasilan. Dari perhitungan diperoleh koefisien gamma G sama dengan 0,33169. Maka koefisien determinasi efek size adalah G kuadrat sama dengan 0,33169 kuadrat dikali 100%, maka didapatkan hasil 11%. Yang bermakna 11% adalah tingkat penghasilan dapat disajikan oleh tingkat pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menentukan nilai uji kolerasi gamma dengan menggunakan aplikasi SPSS. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menentukan nilai uji kolerasi gamma. Yang dimana pada langkah pertama yaitu kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Kemudian pada data view kita masukkan data contoh yang sudah sebelumnya saya jelaskan. Kemudian pada kolom pertama kita tuliskan variabel pendidikan dengan angka 1 untuk SMP dan angka 2 untuk SMA dan angka 3 untuk sarjana. Pada kolom kedua kita isikan dengan penghasilan, yang dimana diisi dengan angka 1 yaitu untuk rendah, angka 2 untuk menengah, dan angka ketiga untuk tinggi. Sedangkan pada kolom ketiga kita isi dengan frekuensi sesuai hasil observasi pada contoh kasus yang sebelumnya saya jelaskan. Setelah itu hasil input data kita bisa lihat di sini hasil inputnya sudah saya input. Langkah selanjutnya kita berpindah pada variabel view. Langkah selanjutnya pada variabel view, kolom values, baris pendidikan, kita tuliskan angka 1 untuk SMP, kemudian angka 2 untuk SMA, dan angka 3 untuk sarjana. Setelah itu kita klik add atau OK. Kemudian kita berpindah pada baris penghasilan. Kita melakukan hal yang sama, yaitu pada angka 1 kita isikan dengan rendah, angka kedua kita isikan dengan menengah, dan angka ketiga kita isi dengan tinggi. Sedangkan untuk frekuensi sendiri, untuk baris frekuensi kita biarkan saja dia 0 atau non. Kemudian pada kolom measure kita ganti datanya dengan menggunakan data scale untuk ketiga variabel tersebut. Selanjutnya langkah ketiga yaitu setelah kita klik OK dan kembali ke data view, pada menu utama di sini kita pilih data dan pilih weight cases. Kemudian di sini kita isikan frekuensi ke kotak frekuensi, yang dimana sebelum kita mengisinya kita centang dulu weight cases by. Setelah itu kita pindahkan frekuensi ke kolom frekuensi. Kemudian kita klik langkah keempat.
Pada tampilan menu utama seperti ini, kita pilih menu Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistik, kemudian pilih Cross Tab. Setelah kita pilih menu Cross Tab, kita isikan variabel penghasilan ke kotak row dan untuk pendidikan kita masukkan ke kotak columns. Setelah itu kita pilih statistik. Kita centang di sini pilihan pada ordinal, yaitu kita pilih gamma. Setelah itu kita klik continue. Langkah selanjutnya adalah setelah kita klik continue dan kembali ke menu utama, kita klik OK. Maka akan muncul hasil output seperti ini, yang dimana kita bisa lihat pada tabel symmetric measure ini adalah nilai hasil uji gamma, yang dimana nilainya adalah 0,332 dan untuk hasil atau nilai p-value adalah 0,000. Maka dapat ditarik kesimpulan adalah bahwa pada tabel symmetric measure, baris gamma menunjukkan 0,332 dan pada p-value 0,000, yang artinya kurang dari 0,05 atau HO ditolak. Dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hasil positif atau terdapat hubungan positif antara penghasilan dan tingkat pendidikan. Sekian dari pemaparan materi kami. Terima kasih.